Jika sampai saat ini teman-teman masih mengalami build image Docker itu terasa lama, padahal kita hanya merubah atau update satu baris kode program saja, sudah dipastikan teman-teman belum mengetahui trik efisiensi layer caching agar build lebih cepat, hemat waktu, dan tentunya hemat resource. Dan masalah utama kenapa build image Docker terasa lama karena teman-teman salah mengurutkan instruksi di Docker file. Nah, di video kali ini kita akan belajar trik efisiensi layer caching secara best practice. Jadi, tonton videonya sampai habis agar project yang teman-teman build menggunakan teknologi Docker lebih optimal dari sisi performance. Oke, sedikit flashback ke video sebelumnya. Kita sudah belajar membuat Docker file untuk membuat image sendiri, contohnya di React.js dan Express.js. Nah, setiap instruksi di Docker file seperti from, walkdir, copy, atau run akan diterjemahkan menjadi satu layer yang menyusun image. Nah, urutannya itu dibangun dari bawah ke atas, dari mulai from sebagai fondasi, lalu instruksi berikutnya menambah layer baru di atasnya. Nah, kalau dianalogikan itu prosesnya ini mirip seperti menumpuk batu bata untuk membangun sebuah rumah. Nah, jadi Image Express API yang kita buat tersusun dari banyak lapisan. Nah, mulai dari base image node sampai instruksi terakhir yaitu CMD. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, setiap instruksi seperti from, walkdir, copy, atau run akan membentuk satu layer di dalam image. Nah, Docker punya mekanisme caching. Artinya, kalau ada layer yang sama persis dan tidak berubah, Docker akan memakai cache dari build sebelumnya. Jadi, layer itu tidak perlu rebuild atau dibangun ulang. Nah, impact-nya, proses build image tentu lebih cepat. Nah, ini sebagai contoh layer yang menggunakan cache. Nah, tapi sebaliknya, kalau ada satu instruksi yang berubah, dalam hal ini misalnya kita merubah file server.js di backend, maka step copy dianggap berubah. Nah, maka semua layer setelahnya juga akan ikut rebuild atau dibangun ulang. Nah, akhirnya npm install juga ikut rebuild. Nah, padahal dependensi kita nggak berubah ya. Nah, tentu saja hal ini akan memperlambat proses build image. Nah, karena itu, urutan menulis Docker file jadi sangat penting. Kita harus bisa memisahkan layer yang jarang berubah, seperti dependencies, dengan layer yang sering berubah, misalnya source code. Secara best practice, terdapat 4 kategori untuk mengefisiensi sebuah cache di Docker. Nah, di antaranya, yang pertama itu ada build cache invalidation. Yang kedua ada optimize build cache. Yang ketiga ada garbage collection. Yang keempat ada cache storage backend. Nah, saya bahas satu persatu mulai dari poin satu, yaitu build cache invalidation. Cache invalidation ini artinya kapan sebuah cache dianggap sudah basi dan harus dibuild ulang. Docker akan menganggap cache invalid jika ada perubahan di instruksi tertentu. Nah, misalnya kita ubah file package.json. Nah, otomatis step npm install ikut ke rebuild. Nah, tapi kalau kita hanya mengubah file source code biasa, misalnya index.js, nah, cache untuk npm install tetap dipakai, jadi hemat waktu build. Selanjutnya ada optimize build cache. Intinya, kita bisa menulis Docker file dengan urutan yang tepat agar layer yang berat tidak sering ke rebuild. Nah, misalnya kita taruh instruksi npm install lebih dulu sebelum copy semua source code. Nah, jadi cache dependency bisa digunakan terus dan hanya step kecil yang dibuild ulang waktu ada perubahan. Nah, di sini saya sertakan dua contoh use case yang kurang optimal dan yang optimal dalam hal menulis instruksi urutan pada Docker file. Nah, untuk contoh use case yang kurang optimal, jika terdapat perubahan satu file, misalnya copy,
Maka step atau instruksi berikutnya yaitu run npm install akan dibuild ulang. Jika hal ini selalu terjadi, otomatis proses build akan memakan waktu. Nah, apalagi yang dibuild ulang adalah instruksi npm install yang berfungsi untuk menginstall library atau dependensi pada project kita. Sekarang kita bahas garbage collection. Setiap kali kita build image, cache lama itu tidak langsung hilang. Nah, tapi kalau dibiarkan, lama-lama hard disk bisa penuh. Nah, untuk itu, Docker mempunyai fitur garbage collection. Fungsinya adalah agar cache lama yang tidak dipakai itu bisa di-clear atau dibersihkan lah. Nah, ada dua perintah yang bisa digunakan pada fitur garbage collection. Nah, perintah pertama itu menggunakan docker builder prune. Fungsinya untuk menghapus cache yang tidak terpakai. Cache ini termasuk intermediate layer yang sudah tidak direferensikan oleh image manapun. Nah, perintah kedua itu ada docker builder prune all. Nah, secara fungsi sama dengan docker builder prune, tapi lebih agresif. Artinya perintah ini akan menghapus semua cache, nah termasuk yang masih bisa dipakai ulang oleh build berikutnya. Nah yang terakhir agak advance, yaitu cache storage backend. Cache ini bisa disimpan bukan hanya di local storage kita, tapi juga di registry atau remote storage. Nah, ini cocok banget kalau kita kerja tim atau menggunakan CI/CD. Jadi build cache bisa kita share antar server. Dan waktu build di server CI/CD jauh lebih cepat dan scalable. Nah, dengan begini, developer lain atau pipeline CI/CD bisa reuse cache dari registry yang sama. Untuk demo efisiensi layer cache ini, kita akan menggunakan contoh Dockerfile dari project sebelumnya, yaitu Express API dan React Frontend. Nah, di sini saya akan tunjukkan perbedaan build ketika urutan instruksi di Dockerfile yang salah, dan kita compare dengan urutan instruksi Dockerfile yang benar. Nah, sebelum mulai, kita perlu hapus dulu kontainer dan image yang sudah ada, supaya kondisinya seolah-olah kita baru pertama kali build. Nah, meskipun semua image sudah dihapus, cache build masih tersimpan di build kit. Sebagai informasi saja, sejak Docker versi 20.10 ke sana, build image menggunakan build kit secara default. Nah, build kit ini menyimpan cache di luar daftar image. Nah, biasanya di internal Linux itu umumnya berada di path directory /var/lib/docker/buildkit. Nah, supaya demonya lebih fair, kita juga bersihkan cache di build kit menggunakan garbage collection. Bisa menggunakan perintah docker builder prune atau alternatif lain bisa juga menggunakan opsi -no -cache saat proses build. Nah, tapi untuk video kali ini saya akan menggunakan perintah dari docker builder prune. Terlebih dahulu, saya akan demokan urutan instruksi Dockerfile yang build-nya lama atau bad practice. Nah, kita akan ambil contoh dari Dockerfile Express API yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, pada step ketiga ini, kita ganti instruksinya menjadi copy. Selanjutnya, kita perlu build image dan running container. Nah, akan tetapi sebelum execute perintahnya, saya sarankan teman-teman menggunakan stopwatch setiap kali build image. Nah, hal ini untuk memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan saat proses build.
Katakanlah ke depannya kita mengedit file server.js. Misalnya saya edit pada endpoint slash API slash hello. Nah, untuk respon message-nya, saya ubah wording-nya menjadi urutan instruksi Dockerfile yang salah. Next-nya, kita perlu build image lagi dan running container. Dapat kita lihat, dengan penulisan instruksi di Dockerfile seperti ini, masalahnya adalah setiap kali kita melakukan edit pada satu file JavaScript, step copy dianggap berubah. Akhirnya, npm install juga ikut build ulang. Nah, padahal dependensi kita nggak berubah. Nah, tentu saja hal ini akan memperlambat proses build image kita. Sebelumnya, saya pernah menyinggung bahwa urutan dalam penulisan Dockerfile itu sangat penting. Nah, kita harus bisa memisahkan layer yang jarang berubah, seperti dependensi, dengan layer yang sering berubah, misalnya source code atau instruksi copy. Artinya, taruh instruksi yang jarang berubah di bagian atas dan yang sering berubah di bagian bawah. Nah, sebagai contoh, saya akan demokan Dockerfile yang build-nya cepat atau good practice. Nah, kita akan modifikasi lagi perintah atau instruksi Dockerfile yang sebelumnya sudah diedit. Lebih tepatnya, kita balikin lagi instruksinya ke awal. Nah, kita ubah pada step ketiga, yaitu dengan instruksi copy file package.json dan package log.json. Nah, tujuannya agar caching Docker bisa digunakan saat install dependensi. Nah, kemudian step keempat, baru kita install dependensinya di container. Jadi Express dan library lain itu langsung ready ya. Nah, step kelima, baru kita copy semua source code project ke container. Nah, karena source code ini sering sekali berubah, jadi kita taruh di step kelima. Nah, kemudian step keenam kita expose port 5001 dan step ketujuh kita jalankan aplikasi node servernya. Selanjutnya kita perlu build image lagi. Tapi sebelum build image, terlebih dahulu kita remove container dan image-nya. Lalu pastikan juga kita menghapus cache pada build kit seperti yang sudah kita lakukan di segmen sebelumnya. Sama seperti pada segmen sebelumnya. Di sini pun kita akan mengedit file server.js. Nah, pada endpoint slash API slash hello, untuk respon message-nya, saya akan rubah wording-nya. Next-nya kita perlu build image lagi dan running container. Nah, dengan cara ini, kalau kita ubah file JavaScript, Docker hanya rebuild dari step copy saja. Nah, step run npm install bisa menggunakan cache karena file package.json tidak ada yang berubah. Nah, selain proses build image-nya cepat, otomatis hemat waktu juga. Sebagai penutup, di sini saya sertakan 5 tips best practice agar penggunaan caching di Docker lebih optimal. Nah, silahkan teman-teman baca dan explore. Sebenarnya ada beberapa hal lagi untuk mengoptimalkan cache ini. Hanya saja, planning saya akan saya bahas secara mendetail di video dan materi terpisah beserta penggunaan Docker Compose.
Nah, sehingga teman-teman tidak setengah-setengah mendapatkan knowledge-nya. Jadi dari materi tersebut, teman-teman bisa langsung implementasikan ke real project teman-teman. Nah, jadi nantikan ya videonya pada materi terpisah. Jadi intinya, kalau mau build Docker cepat dan efisien, kita harus mengerti cara kerja layer caching. Nah, di video berikutnya kita akan bahas gimana cara reducing image size, agar image kita nggak cuma cepat dibuild, tapi juga ringan dan hemat storage. Nah, jika teman-teman merasa dapat insight baru dari video ini, jangan lupa like, komen, dan share agar makin banyak yang belajar Docker bareng kita. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk materi video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.